light overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Somebody who's in the light, it's a gold and it's a broken hallelujah. Desember Australia bagaimana? Luar biasa, terima kasih Padre. Terima kasih sekali. Terima kasih Padre. Ya, terima kasih Padre dan Terima kasih Padre. terputus. Terima kasih Padre. Suaranya Bersama bagus. Padre, silakan. Terima kasih banyak Padre. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang luar biasa. Haleluya. Makasih Bu Terima kasih Bu Evodia. Makasih. Makasih Terima semuanya. kasih semua Terima kasih, sama Padre. Romo. Sahabat-sahabat sehat. semua, terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih Terima Padre. kasih. Mungkin mau menyampaikan sesuatu Padre tentang lagunya. Saya ada banyak lagu di YouTube. Itu ya bukan saya YouTuber, itu hanya untuk disimpan saja karena saya selama pandemik, terutama awal-awal pandemi, saya membuat banyak lagu. Setiap hari saya mengirim ke umat paroki karena mereka kan dulu kan di rumah terus ya, jadi saya kirimkan lagu-lagu, saya bikinkan renungan-renungan harian untuk menghibur mereka. Tapi sekarang sudah berhenti karena pandemik sudah agak turun dan sudah mulai boleh kegiatan menggereja. Tapi ya di YouTube ada banyak lagu-lagu saya, itu saya sebagai simpen saja karena kalau di komputer berat, terlalu banyak. Ada 100 lebih. Wow, banyak sekali. Banget tuh. Iya, untuk menghibur umat yang sedih karena pandemi. Tadi saya mau putarkan ada satu sebetulnya bagus banget itu Juwita Malam, tetapi nggak cocok, jadi saya pilih dia. Ya, lagu-lagu bukan cuma lagu rohani, ada lagu cinta juga, macam-macam lagu lah. Namanya hiburan. Suaranya enak, Padre. Suaranya Terima kasih. Ada siapa aja di sini? Padre, keren sekali tadi, aduh. Thank you, makasih. Ada saya. Ibu Angela. Bu Angela suaranya sangat ketahuan banget. Udah sehat Padre sekarang? Ya, sudah sehat. Lanjutan cerita tadi ya.
Saya itu penasaran sebenarnya. Saya lihat, saya kok bisa alergi begini, padahal biasa saya makan kacang. Akhirnya setelah saya sembuh, kayaknya 3 hari kemudian, saya penasaran, saya coba lagi itu cookies. Tapi saya permak, saya keluarkan satu-satu, lalu saya obat dari dokter siap di samping. Dan saya didampingi juga Pastor Andreas. Lalu saya makan lagi, saya mau tahu yang mana yang bikin saya alergi. Karena kacang mete saya biasa makan tidak apa-apa, almond juga tidak apa-apa. Kuaci memang saya agak alergi, sering gatal kuaci. Tapi saya tidak melihat ada kuaci di sana. Lalu ada satu yang agak meragukan seperti memang kuaci ini, lalu saya coba makan dan benar itu ternyata yang bikin alergi. Saya coba makan, langsung seret lagi. Langsung sakit di sini ya, tapi tidak sampai nggak bisa nafas karena cuma sedikit. Jadi saya langsung Minum seret, susu. saya langsung berhenti dan minum susu lagi. Ya sempat muntah lagi keluar supaya dia keluar, tapi tidak apa-apa. Sempat gatal lagi sedikit, tapi itu kan saya mau coba, saya mau tahu, saya penasaran ya. Jadi saya coba lagi. Akhirnya saya tahu, ya memang itu ada kuaci. Kuaci zebra. Ya, sunflower. Kuaci zebra. Untung selalu ada susu. Kami selalu punya susu. Di samping saya selalu bikin yogurt sendiri. Jadi selalu ada susu. Tapi juga ada susu karena Pastor Andreas juga setiap pagi minum susu dengan untuk breakfast dia hanya minum. Saya juga minum susu. Jadi susu sih pasti ada, susu murni. Maka nggak susah lah daripada nyari air kelapa. Air kelapa waktu itu tidak ada yang usulkan. Ya. P3K saat itu adalah air susu murni. Ada yang minum susu murni. Saya juga baru tahu. Akhirnya saya minum. Biasanya saya biarkan. Saya sering bablas ya. Kena dan akhirnya alergi gatal-gatal. Tapi itu cuma gatal saja. Tapi yang kemarin luar biasa, saya sendiri sampai takut langsung lari ke kapel dan berdoa. Karena bengkak merah, gatal dan yang paling takut ini sakit dan tidak bisa nafas. Serem. Baru kali itu saya alergi seperti itu. Biasanya hanya gatal saja dan merah-merah. Saya agak trauma terhadap apapun yang ada kacangnya. Mungkin nanti saya akan coba lagi pelan-pelan satu-satu. Kecuali kacang panjang. Kacang panjang. Kacang panjang, sayur kacang panjang ya Bu Bella. Kacang panjang enak. Bu Bella memang sering membuat kita ini. Ya. Mungkin ada juga yang mau menyampaikan kepada Padre bagaimana mukjizat terjadi juga kepada teman-temannya. Silakan lu. Ada Padre, mungkin Padre masih ada waktu bersama kita. Soalnya suka kangen sama Padre karena susah mau bertemu Padre. Belum bisa. Belum bisa. Nah, Bu Lili ini Padre dia cancer stadium 4. Dia salah seorang devosan kita yang luar biasa karena dia sendiri didoakan dan dia juga mendoakan orang lain. Ya, di sini ada beberapa yang cancer di sini, ada juga Ibu Cecilia dan yang banyak itu autoimun, epilepsi itu putri saya, ini di sebelah saya, Padre. Halo Monik. Iya. Monik ya. Iya. Ya, jadi mereka-mereka ini adalah pejuang-pejuang yang luar biasa yang justru memberikan semangat kepada kita dalam penderitaannya pun mereka terus ya mendoakan orang lain. Jadi kalau tadi Padre mengatakan bagaimana kita devosan, nggak ada gunanya juga kalau kita tidak mencintai Ekaristi seperti itu karena sementara ini kita belum bisa untuk pergi ke gereja. Silakan Bu Inge. Malam Padre Andre. Sebenarnya ini masalah sepele sih, tapi jadi bermasalah gara-gara karena hari ini mau misa ceritanya.
Sebenarnya kalau tidak bisa ya saya mungkin lebih santai ya. Cuman anak-anak paling ribut karena masalah WiFi. Karena karena kita mau nggak mau jujur aja bergantung dengan WiFi sekarang gitu kan. Ya saya berdoa minta tolong selain Bunda Maria, Tuhan, dan terus kami juga minta Padre Pio sama Beato Carlo Acutis. Kita minta tolong untuk bantu teknologi ini supaya bisa lancar gitu. Lalu sampai siang juga saya ngobrol sama anak saya, mereka juga sekolah bermasalah gitu kan, hotspot di mana-mana. Saya juga kerja juga agak keluar masuk karena saya ada ngajar anak murid gitu. Jadi harus pakai voice call, itu nggak bisa banget karena mereka juga ujian, jadi saya agak repot banget hari ini. Saya sang itu Ibu Evo WA kan, mari kita siapkan gadget, alat-alat gitu supaya lancar gitu ya. Nah di situ saya langsung, oh iya, saya minta dukungan doa deh. Saya tolong bantu doa saya, ini WiFi saya mati. Terus sambil doa gitu saya ngomong gini, ya sudahlah, terserah aja deh. Kalau mau misalkan mau nyala ya nyala, kalau enggak ya sudah gitu. Terserah aja, saya bilang gitu. Mungkin Tuhan mau saya sabar gitu. Ya apa yang terjadi ya terjadilah, saya bilang gitu. Lalu ini tempat duduk saya sekarang ini, itu kan mesinnya ada di belakang saya. Selesai saya berdoa gitu, saya langsung didorong untuk melihat mesin itu. Mesin itu nyala. Langsung saya nggak bisa ngomong apa-apa. Padre Pio, itu ada foto Padre Pio kan di belakang itu, dekat sekali itu. Padre Pio, ini nyala. Saya langsung WA kan, WA Ibu F di grup itu. Amazing, ya ampun, saya bilang gitu. Ini nyala nih, saya bilang gitu. Ya, mungkin lebay ya, saya nggak tahu. Saya sampai ngomong sama Madam ini segala macam. Saya mungkin lebay ya, tapi saya bilang ini karena saya perlu banget. Sampai saya di dapur, saya sampai cuci piring, saya nangis. Padre Pio, engkau sungguh luar biasa ya, engkau sungguh sayang ya sama saya. Saya boleh ikut misa hari ini dengan tenang, saya bilang gitu. Engkau mau dengerin saya ini siapa? Saya ini berdosa, saya bilang gitu. Tapi engkau hal yang sepele ini, engkau mau dengarkan. Itu loh. Mungkin itu bukan suatu hal yang besar, saya bilang gitu. Saya ini siapa? Saya bilang gitu. Tapi engkau dengan yang kecil ini engkau mau dengarkan. Saya bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih, saya bilang. Engkau paling cepat membisikkan ini kepada Tuhan dan mau mengabulkannya. Dan engkau menolong. Itu aja. Terima kasih. Thank you. Ada satu lagi Padre yang sangat luar biasa karena Padre mengatakan ada hal-hal yang memang harus kita sampaikan bukan untuk kita membanggakan diri tetapi memotivasi saudara-saudara kita yang lain betapa powerfulnya doa dan ketika kita membuat Padre Pio telinganya dan bising maka kemudian Padre Pio mengabulkan sama seperti permintaan janda. Mungkin Monica Fei mana Monica? Ini peristiwa tadi malam di tengah malam. Dan hari ini saya masih terus merasakan dampaknya. Monica, ya silakan. Ya, Padre dan Bu Evo, Bapak Ibu, saya tadi malam terus terang dapat ancaman mendadak gitu ya, serangan guna-guna. Saya diancam oleh seseorang yang bekerja di kantor gitu, yang merasa terancam karena sedang diselidiki. Jadi orang itu memang melakukan penggelapan gitu ya. Lalu dia ini tim saya sendiri. Singkat cerita, kemarin itu sebenarnya siang saya baik-baik saja. Lalu pas sore saya mulai merasa tidak enak, tenggorokan merasa sakit, lalu pusing gitu ya. Tapi saya pikir saya tetap ikutlah doa. On off tuh rasanya kuat nggak doa ya, kuat. Akhirnya saya tetap masuklah. Karena saya rasa rindu, saya rasa butuh doa. Jam 9 saya masuk Zoom, lalu kepala mata kunang-kunang, kepala pusing. Jadi saya pamit via Zoom itu, Bapak Ibu, saya nggak kuat gitu ya, saya pamit. Saya berencana untuk melanjutkan doa sendiri sebelum saya tidur. Sampai di atas, dalam kegelapan itu, bersiap-siap untuk bersih-bersih badan dan mau doa sendiri, saya dapat WA dari manajer orang itu yang sedang diselidiki.
Jadi manajer itu sebenarnya direct report saya. Dia kirim foto. Foto itu adalah foto, buat saya itu foto yang sangat mengerikan ya, karena saya lihat itu foto malam-malam, lampu tidak terlalu terang, temaram. Fotonya itu boneka voodoo yang sedang ditusuk. Dan di bawahnya itu kemenyan, dukun. Terus dia telepon saya, dan dia nangis-nangis. Dia bilang, ini apa Bu? Apa ini? Saya nggak tahu ini apa. Ketika itu juga saya, terus terang saya bergidik ya. Tapi coba tenangkan dia, saya bilang, tenang. Tuhan Maha Besar. Saya usahakan saya tenang, dan saya minta dia tenang, tetap berpusat pada doa. Dia kebetulan Muslim. Saya bilang, kita berjalan pada kebenaran, jangan takut, kamu berdoa ya, saya bilang gitu. Saya juga akan bersatu dengan kamu dengan doa, kita lewati tengah malam dengan doa bersama. Kamu tahajud ya, saya bilang. Saya akan doa dari sini. Setelah selesai doa, setelah selesai telepon, waktu taruh telepon, saya rasa nggak enak sekali ini hati. Terus saya langsung WA Ibu Evo. Saya bilang, Bu Evo tolong bantu doa. Saya takut. Karena saya tahu apa yang terjadi gitu. Orang itu memang hilang begitu saja dan kita memang menggunakan segenap kekuatan gitu untuk mencari orang itu, pakai polisi dan lain sebagainya karena dia menggelapkan uang dan itu tanggung jawab kami untuk mencarinya sampai selesai. Rasa hati itu gak enak banget, jadi saya minta tolong sama Bu Evo, tolong. Dan aneh sekali Bu Evo bilang, Monica masuk gitu ya. Saya bilang, ya akhirnya saya masuk gitu. Ternyata itu doa yang biasa kita panjatkan jam 21 itu masih belum selesai gitu ya. Jadi Zoom-nya masih hidup, saya masuk. Lalu tadi malam teman-temannya masih ada mendoakan saya. Udah Santo Mikael, maksudnya Tuhan Yesus. Waktu doa saya di kamar. Saya pegang salib. Terus terang saya takut. Saya sangat merasakan sesuatu yang jahat. Berusaha menyerang. Tapi saya serahkan itu dan dengan semua doa dan bantuan yang ada, saya merasa tenang. Pada akhirnya saya bisa tenang, saya bisa fokus. Dan akhirnya ketika doa itu selesai, saya coba tidur. Tapi sebelum tidur saya memang berdoa lagi, saya doa rosario. Saya minta tolong supaya kekuatan jahat itu jangan menyerang keluarga dan tim saya. Jangan menyerang saya. Saya bawa Santo Benedictus tidur bersama saya. Dan puji Tuhan saya bisa tidur. Saya minta tolong sama Padre Pio. Tolong bantu. Perjalanannya memang panjang sampai pada tadi malam. Karena sebelum itu saya sudah sempat rekonsiliasi dan lain sebagainya. Sakramen pengakuan. Rupanya Tuhan punya maksud. Atas kasih Tuhan saya diberikan kesempatan rekonsiliasi. Karena rupanya kekuatan jahat yang menyerang itu sangat besar. Dan Bapak, Ibu, dan Romo, puji Tuhan, mujizat terjadi. Orang yang gelapin duit itu selama ini hilang dari Kamis, bahkan nggak mau terima telepon dan WhatsApp sekalipun. Tadi pagi,
Jam 9 dia muncul di kantor. Dia kembaliin duit yang dia bawa. Semua dia balikin. Tidak ada satu persen pun yang berkurang. Dan dia minta maaf sama manajer saya itu. Dia kembaliin semua laptop. Kami memang tetap proses secara jalur hukum dan secara jalur kepersonaliaan. Dia coba berikan minum kepada manajer saya itu, tapi sempat saya bilang sama dia, sama manajer saya, kamu jangan minum apapun yang diberikan oleh dia. Dan ternyata Tuhan memang maha besar. Manajer saya itu sebelum ketemu dia beli kopi dulu gitu. Jadi dia punya kesempatan, dia punya alasan untuk tidak meminum kopi yang dibeli oleh orang yang gelapin ulang itu. Semua laptop diserahkan, semua berjalan mulus. Dan siang ini foto propik yang dukun-dukunan itu hilang dari propiknya dia. Dan semua di kantor itu berjalan dengan tenang. Semua prosesnya itu secara ajaib ternyata selesai pada hari ini. Saya percaya semua itu karena kekuatan doa, dan Tuhan itu memang mendengar apa yang kita panjatkan dengan sepenuh hati. Tuhan tidak pernah terlambat. Itu aja. Terima kasih Bu Evo, terima kasih Padre untuk semua doa-doanya Bapak Ibu. Sungguh sangat berarti. Dan saya tahu perjalanan masih panjang karena persoalan juga belum selesai sebenarnya. Tapi sekarang kami berjalan dengan lebih matang. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Inge. Doa memang powerful, ya. Di dalam doa Tuhan yang berkarya. Kadang ya dialami oleh Bu Inge pertolongan yang memang dibutuhkan sesuai dengan keinginan. Dan puji Tuhan di sana, ya, mudah-mudahan dengan pengalaman ini iman dikuatkan. Selalu pasti ada rencana Tuhan ketika doa kita dikabulkan, ketika kita terhindar dari suatu bahaya karena doa, karena pertolongan Tuhan, itu pasti Tuhan mau berbicara sesuatu kepada saya. Tadi misalnya Ibu Lili juga bercerita tentang perlunya yang wifi itu, ya. Sebenarnya jangan sampai hal-hal seperti itu begitu mengambil, menyita tenaga, pikiran, semua, sampai akhirnya kita bisa berkelahi dengan anggota keluarga, kita jadi emosian, nggak bisa ini, nggak bisa itu, ya, semua tergantung dari wifi, yang begitu. Ketika kita sudah serahkan pada Tuhan, hidup berserah, doa, percaya, ya, percaya selalu akan rencana Tuhan, ya. Kalau Ibu Inge tadi bercerita, ya, pertolongan Tuhan tepat waktunya, Tuhan pasti mendengarkan. Tapi mengabulkan atau tidak, mengikuti apa yang kita harapkan atau tidak, itu urusan lain, ya. Karena kalau perintahnya kan begini, mintalah maka akan diberikan. Sampai situ, tidak bilang mintalah maka akan diberikan sesuai dengan apa yang kita minta. Dia mungkin akan memberikan yang lain, ya, tapi itulah, ya, kalau memang itu sesuai dengan apa yang kita minta, puji Tuhan, syukur pada Allah. Mudah-mudahan pengalaman itu menguatkan iman, ya, meneguhkan iman kita jadi makin percaya. Itu yang penting. Doa powerful itu yang diajarkan oleh Padre Pio. Memang harus berdoa. Ya, kita harus berdoa karena dalam doa itu Tuhan bekerja. Entah bekerja dalam diri kita ataupun bekerja buat orang lain. Itu sama. Dan melawan kekuatan-kekuatan jahat, melawan kuasa si setan, si iblis, memang harus dengan doa.
Ya, kalau kita banyak-banyak berdoa, percayalah bahwa hal-hal seperti itu tidak akan bisa diganggu, ya, kecuali iblis. Tapi kalau roh-roh yang jahat saja, roh-roh penasaran saja, itu tidak akan mengganggu kita. Saya ingat kok Romo siapa yang mengatakan pada saya, ya Romo paranormal itu. Saya lupa namanya, dia bilang, enggak Romo, kan aku kan orangnya takut. Saya terus terang, saya takut sama setan. Saya takut sama gitu-gituan, saya takut. Saya orang kerasukan aja, saya seumur-umur baru 1 kali itu juga terpaksa karena nggak ada pastor yang lain. Biasanya saya selalu suruh pastor-pastor yang lain. Saya takut. Dan dia bilang pada saya, pastornya dia bilang, jangan takut Romo. Yang penting kita orang berdoa, kita berdoa, dia tidak akan ganggu, dia tidak akan menampakkan diri karena dia nggak akan ganggu karena kita berdoa. Ya, jadi berdoa, doa harian, doa rosario dengan tekun di dalam kamar, maka kuasa kegelapan juga akan Tuhan ada di sana. Ya, di mana 1-2 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Ya, doakan, berdoa di kamar, jangan di kamar terus. Kalau memang perlu di ruang makan, pindah-pindah doanya di tempat lain sehingga ruangan itu menjadi tempat kehadiran Tuhan. Ya, berdoa dan berdoa jangan berhenti setiap hari. Jangan berhenti maksudnya jangan 24 jam berdoa aja, itu diomelin orang kok berkelahi di rumah. Berdoa sering mungkin kalau ada waktu, ya. Persembahkan segala kegiatan, kebanyakan ibu-ibu di sini masaklah, kesibukan rumah tangga, selalu jangan lewatkan hanya sebagai kegiatan saja. Persembahkan itu, ini pengorbanan saya persembahkan untuk masa depan anak saya, untuk pertobatan suami misalnya, untuk keberhasilan anak saya. Persembahkan apa yang kita buat pada Tuhan sehingga sepanjang hari menjadi suatu doa, ya. Dan tidak hanya lewat begitu saja kegiatan-kegiatan kita maksudnya, ya. Itu. Oke. Terima kasih, Padre. Konsultasi. Terima kasih banyak. Sampai bulan depan. Sama-sama. Terima kasih Padre. Terima kasih, Padre. Sama-sama, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Evo. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Evo, Ibu Ine, Ibu yang mengirim Terima kasih, Padre. bunga, Ibu Inge ya. Oh ya, dari ya kelompok doa ini. Kelompok doa ya. Saya cuma bantu pesenin doa. Oh, ya WA. Ya udah. Terima Sampai kasih, ketemu Padre. bulan depan tanggal 16 ya, 16 atau 13 saya lupa. Tanggal 16 Padre. Iya. Oke, selamat malam semuanya. Tuhan berkati semuanya ya. Malam. Salam sehat semuanya. Malam semuanya. Salam sehat Padre ya.